adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Kakak Weli di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 19 September 2021. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, ayo adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, buku catatan, alat tulis, dan juga uang persembahannya. Dan jangan lupa persiapkan pembacaan kita pagi hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 150 dan juga pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Jika adik-adik sudah mempersiapkan semuanya, mari kita memulai ibadah pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari bersaat teduh. Ya, sekarang Kak Willy mau sapa dulu adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Ya, adik-adik, kita sekarang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 151. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria nomor 72, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah boleh memberkati kami di dalam istirahat kami semalam, sehingga kami sudah boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan beribadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Kini kita akan bermazmur bersama yang terambil dari Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kak Weli akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik sekalian akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting.
Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Untuk meresponi Mazmur pujian, kita menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu Bapa. Pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kami, mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu Kak Weli yang akan bercerita, menyampaikan kebenaran firman. Biarlah apa yang hamba sampaikan Bapa boleh adik-adik mengerti dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tenangkan hati pikiran kami Tuhan Yesus, berbicaralah sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kak Weli bersama adik-adik perempuan akan membaca ayat yang ganjil dan adik-adik laki-laki akan membaca ayat yang genap. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ke-9 yang berbunyi demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Adik-adik silahkan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah boleh membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9. Nah adik-adik, ada yang tahu siapa nama penulis dari kitab Kisah Para Rasul? Ya, betul adik-adik. Penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini berisi tentang pelayanan para rasul yang melanjutkan misi pelayanan sesuai dengan amanat Yesus bagi para murid sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dalam menjalankan tugas pelayanannya, para rasul dimampukan oleh Roh Kudus
untuk dapat bersaksi mewartakan berita keselamatan Allah, yaitu Yesus Kristus, ke seluruh penjuru dunia. Pada pembacaan kita tadi, itu menceritakan tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang kedua setelah meninggalkan kota Filipi. Rasul Paulus bersama dengan Silas melewati daerah Amfipolis dan Apolonia untuk sampai ke kota Tesalonika. Nah, mereka menempuh jarak sejauh kurang lebih 100 mil. Nah, Rasul Paulus dan juga Silas ini merupakan pengikut Yesus yang setia. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun di dalam melakukan pelayanannya, mereka menghadapi tantangan yang besar. Ketika mereka memberitakan Injil Kristus, tidak semua orang di berbagai tempat menerima mereka dengan baik. Ada juga yang tidak suka dengan mereka, tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Seperti yang terjadi di kota Tesalonika ini adik-adik. Ketika Rasul Paulus dan juga Silas tiba di kota Tesalonika, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka menceritakan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang rela menderita, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Rasul Paulus dan Silas memberitakan tentang Tuhan Yesus selama 3 hari Sabat di rumah ibadat orang Yahudi. Ketika mereka melayani, mereka tidak memilih tempat dan siapa yang harus mereka layani. Rasul Paulus dan juga Silas melayani semua orang. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada perempuan, ada laki-laki. Mereka tetap melayani tanpa melihat suku, agama maupun gendernya, sehingga banyak dari orang Yahudi, baik itu sejumlah besar orang Yunani juga dan perempuan-perempuan terkemuka, mereka bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hal inilah yang membuat beberapa orang Yahudi menjadi iri hati. Mereka marah kepada Rasul Paulus dan juga Silas. Mereka mengajak para penjahat di pasar untuk mencari Rasul Paulus dan Silas agar mereka diadili dan dihukum. Namun adik-adik, orang-orang Yahudi ini tidak menemukan Rasul Paulus dan juga Silas, sehingga mereka membawa Yason. Yason ini adalah seorang yang rumahnya dipakai oleh Rasul Paulus dan juga Silas untuk menginap. Orang-orang Yahudi itu, mereka menyeret Yason ke tengah kota untuk diadili. Mereka membuat keonaran. Mereka berbuat kasar. Nah, adik-adik, sikap dari orang-orang Yahudi ini jangan kita tiru ya. Kita tidak boleh membuat keonaran. Kita tidak boleh berbuat kasar. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus menghormati, menghargai, dan mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, meskipun Rasul Paulus dan Silas dikejar-kejar orang jahat, meskipun banyak yang tidak menyukai mereka, namun mereka tetap setia untuk memberitakan Injil Kristus. Mereka tetap berani karena mereka percaya bahwa Roh Kudus pasti akan menolong mereka di dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Seperti Paulus dan juga Silas, kita pun diminta untuk berani bercerita tentang Tuhan Yesus, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Melalui apa adik-adik? Melalui pemikiran kita, perkataan maupun perbuatan kita. Nah, contohnya seperti apa? Betul adik-adik, jadi ketika kita bertutur kata yang baik, dengan kita berperilaku yang sopan, mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita tidak mudah menjadi marah,
Kita tidak pilih-pilih teman, kita tidak bombe-bombe, dan masih banyak hal lagi yang dapat kita lakukan untuk dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari menyanyi dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah boleh memberkati kami di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah boleh kami baca dan dengar tadi Bapa, boleh kami mengerti serta dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk dapat menjadi berani di dalam menceritakan akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami melalui pemikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Ajar kami untuk berani seperti Paulus dan juga Silas. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa buat adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus kiranya menyertai memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka agar kiranya adik-adik klien kami ini boleh sehat, boleh kuat, dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam pendidikan mereka, biarlah meskipun saat ini mereka masih melakukan pendidikan, mereka masih bersekolah via online dari rumah mereka masing-masing, namun biarlah mereka boleh tetap rajin belajar dan mereka boleh tetap rajin dan itu semua boleh bermanfaat buat masa depan mereka. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati di dalam pergaulan mereka. Tuhan Yesus berkati agar kiranya adik-adik klien kami ini tidak membeda-bedakan teman, namun kiranya adik-adik kami boleh berteman dengan siapa saja. Tuhan Yesus memberkati adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Berkati pula orang-orang tua adik klien kami dimanapun mereka berada, di dalam menjalankan aktivitas mereka, di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berkati agar segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berikan kesehatan, kekuatan buat mereka Bapa, agar mereka boleh senantiasa sehat dan kuat dan dapat merawat, mendidik, membina akan adik-adik klien kami dengan baik, sehingga adik-adik kami boleh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, yang takut akan Dikau ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa buat kami para pelayan-Mu, kakak-kakak lain di Pelkat PA. Bapa berkati kami agar kami boleh tetap setia, tetap tekun di dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kiranya kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam melayani Tuhan melalui adik-adik klien kami di Pelkat PA. Tuhan Yesus kiranya memberkati pula pendeta-pendeta kami, Pak Pendeta Talise, Pak Pendeta Pak Kiding. Tuhan berkati agar kiranya mereka bersama keluarga mereka masing-masing boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan setiap pelayanan yang dilakukan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu pula dengan para majelis, Bapak berkati para pengurus dan pelayan Pelkat, pegawai kantor, Tuhan berkati, kostor, security, sopir, Tuhan berkati kami semua, agar kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik.
Berkati pula masyarakat yang ada di sekitar gereja kami, kiranya kami boleh bersama-sama hidup dengan rukun, hidup dengan damai, kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia di mana kami berada, di tengah pandemi yang saat ini masih berada di negara kami. Tuhan berkati kami agar kami boleh tetap sehat, kami anak-anakmu boleh tetap kuat. Tuhan berkati agar imunitas tubuh kami boleh baik, sehingga kami boleh tetap terlindung, terpelihara di dalam naungan kasih sayang Tuhan saja. Tuhan berkati para pemimpin negara kami, para Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para pemimpin-pemimpin di pusat, bahkan sampai di pelosok daerah. Tuhan berkati agar kiranya mereka boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik, dan apa yang mereka kerjakan itu boleh bermanfaat buat negara kami Indonesia ya Bapa. Tuhan berkati kami semua sebagai masyarakat dari Sabang sampai Merauke, agar kami boleh menjadi masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami, terlebih khusus di tengah pandemi ini. Kami boleh tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak kami, agar kiranya kami boleh tetap sehat dan kami boleh mematuhi akan protokol kesehatan ini. Tuhan berkati juga para tenaga medis, Tuhan berkati aparat keamanan agar kiranya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, dan itu semua boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni setiap salah dan juga dosa kami yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa, melalui perkataan, perbuatan maupun pemikiran kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni setiap salah dan juga dosa kami ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Sahuti dan sempurnakan akan doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum itu, adik-adik silahkan persiapkan persembahannya, dan persembahan yang adik-adik berikan dapat adik-adik store ke kantor gereja atau transfer ke rekening GPIB Mangamaseang dengan format nama _sektor _persembahan PA. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita sambil bernyanyi. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali.
Pengumuman. Adik-adik, minggu depan tanggal 26 September 2021 kita akan beribadah gabungan. Ibadahnya itu via Zoom meeting. Nah, untuk linknya, baik ID maupun passwordnya akan dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua adik layan. Dan Kak Weli harap adik-adik semua boleh ikut di ibadah gabungan kita minggu depan. Oke ya adik-adik? Ibadah kita akan selesai. Untuk itu adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Kita bernyanyi pakai gerakan ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Satu Teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.